Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Nah sekarang kita lanjut lagi nih tutorial OOP-nya ya. Untuk Java masih bersama saya Fakih Zamukhlis. Oke. Nah sekarang kita udah ada di folders src ya, tutorial ya. Seperti biasa ini kita bikin new file dulu. Di sini kita bikin aja langsung namanya ya. Di sini adalah mana bos? Ini kita new file. Kita bikin ini adalah main.java gitu ya. Sebagai program utama kita. Oke. Terus kita bikin di sini adalah main. Seperti biasa, terus kita bikin sysout dulu ya. Kita bikin di sini adalah testing, oke? Udah, terus kita running ya, dan muncul di sini ya. Sudah ada. Ini kita geser ke sebelah kanan aja. Mana panel position to the right? Oke, mantap, keren. Udah, ini kita close ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang interface versus abstract nih ya, teman-teman semua ya. Nah, sekarang seperti biasa ya, di sini di com ini kita bikin new folder aja dulu. Ini adalah untuk si folder hero kita ya. Nah, kita akan bikin 3 buah kelas ya. Yang pertama itu adalah kita punya hero.java gitu ya. Terus kita punya lagi di sini ada new file lagi, itu adalah hero agility ya .java kayak gitu. Dan kita akan tambah satu laginya adalah abstract dulu ya, atau 2 deh. Kita bikin di sini ada ABS ya. Ini adalah attack skill. Ya, kayak gini .java gitu. Terus kita punya yang interface-nya ya. Jadi kita akan lihat bagaimana kelakuannya ya. Attack skill. Mana bos? Attack skill kayak gini ya. Oke, nah kita akan lihat perbedaannya apa ya. Kita bikin dulu si hero Java teman-teman semua. Ya, ini saya akan mana di sini ya. Pertama, seperti biasa kita bikin dulu si private ya. Terus kita bikin ini string name gitu. Oke. Terus kita bikin di sini ada private, terus kita punya double health ya seperti biasa. Terus kita bikin di sini adalah si konstrukturnya, itu adalah public hero ya. Terus kita punya di sini ada string name ya sama double health. Oke. Kayak gitu. Terus kita bikin di bawahnya di sini adalah this name sama dengan name kayak gitu ya. Terus this health sama dengan health ya. Udah, ini nggak ada yang aneh semua. Terus kita bikin gini kan ya. Kalau misalkan kita bikin private, kita bikin getter sama setter dulu. Kita bikin getter aja dulu ya. Jadi misalkan public ya, string, terus get name gitu ya. Ini kita bikin kayak gini, terus kita gini, terus this return ya. Return this name. Oke, kayak gitu. Terus kita bikin di bawahnya ada public, terus kita double get health gitu ya. Ini standar aja, kita bikin return this health ya. Udah, terus kita bikin di sini ada public void ya, ini adalah display kayak gini. Terus kita bikin di sini kan ya sysout, terus kita bikin pakai name gitu. Kayak gini ya, terus kita kasih tambah depannya adalah this name. Oke, terus kita bikin di sini ada sysout lagi. Ya, kita bikin ini adalah health-nya. Ya, ini gampang aja. Terus kita kasih di sininya adalah plus ya, this health. Oke. Sudah selesai. Kita masuk ke hero agility-nya. Nah, di sini ya seperti biasa kita extends ya, ini adalah hero ya. Nah, terus kita bikin di sini ada public. Oke, hero agility. Ya, ini kan kita sudah tahu ya, kalau misalkan kita mengambil dari si hero-nya, maka kita harus menggunakan konstruktornya ya. Double health ya, terus kayak gini. Terus kita bikin di sininya adalah super ya, super. Terus kita masukin di sini adalah name dan health-nya. Udah kayak gitu aja, gampang banget ya. Nah, terus kita masuk di main Java-nya. Terus kita di sini import, jangan lupa ya import ya com.hero. Oke, .hero agility ya, kayak gitu. Terus kita langsung aja pakai di sini. Kita bikin adalah hero agility sama dengan hero 1 sama dengan new ya hero agility. Terus kita kasih di sini adalah seperti biasa si YouTube dan health-nya adalah 100 gitu ya. Terus terus kita bikin di sini hero 1.display ya, dengan gampang sekali langsung keluar hasilnya ya. Adalah ucup dengan strength-nya adalah 100 ya. Oke, nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh. Nah, sekarang sebelumnya kita belajar tentang si interface ya, dimana interface kita itu kita bisa buat di sini public class ya, interface untuk si attack skill-nya kita bikin di sini membuat sebuah ya method yang dipaksakan supaya si attack skill-nya atau si attack ini itu digunakan oleh siapapun yang mengimplement dari interface-nya ya. Nah, misalkan kan gini ya, ini adalah yang sudah kita buat di sebelumnya.
Nah, terus di sini kan kita kasih ini adalah interface gitu ya. Dah, ya itu adalah yang kita buat. Nah, sekarang ini kan kita punya attack skill ya, dan kita punya ABS attack skill. Kalau abstrak gimana cara buatnya? Ya, dengan mudah kita bikin di sini kan tambahin abstrak gitu ya. Abstrak attack skill. Ya, terus kita bikin abstrak yang mana abstrak ya, void terus tag gitu ya. Terus kita punya hero enemy. Oke. Kayak gini ya. Nah, sekarang gimana caranya nih ya kita mengimplementasikan si abstract class ABS attack skill ini ke dalam si hero agility ya. Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman semua ya. Jadi saat kita pengen bikin sebuah attack skill ya, kalau kayak gini ini kita tidak bisa melakukannya ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa ya melakukan multiple inheritance ya dengan menggunakan si Java ini. Jadi kalau kita masukin si ABS attack skill ini ya, maka akan error. Kenapa? Karena dia lihat ya, dia nggak bisa dua buah. Ya, itu yang menjadi masalah ya. Ini walaupun kita coba import di sini ya, ini com hero.abs ini ya nggak akan bisa. Tapi kalau kita ini hilangkan, maka dia akan jalan ya. Tapi yang error adalah di si bagian ininya ya, dia harus menginherit abstract methodnya. Ya, jadi itu yang jadi masalah teman semua ya kalau kita menggunakan abstrak ya. Nah, itulah kenapa kita menggunakan si attack skill ini interface ya. Jadi sekarang kita bisa taruh di belakangnya kan implements gitu ya. Terus kita taruh di sini adalah si I attack skill. Udah kayak gini, terus kita harus bikin kan ya di bawahnya ya. Ini adalah public ya. Terus kita bikin di sini void. Tadi harus bikin apa? Harus bikin si attack ya. Terus kita bikinlah di sini hero ya enemy kayak gini ya. Misalkan kita bikinlah di sini sysout gitu ya. Misalkan di sini this name gitu ya. Terus kita tambahin, terus kita tulis di sininya adalah menyerang gitu ya. Terus kita kasih di sini adalah enemy dot get name, get name teman-teman semua. Ini juga jadi get name. Oke, nah kayak gini dia akan jalan ya. Nah sekarang kalau misalkan kita punya main.java ya, kita bikin dua hero gitu ya. Terus ini adalah hero 2. Hero 2 adalah si Otong gitu ya. Terus kita punya health-nya adalah misalkan kita bedain 20 gitu. Nah saat di sini kita punya hero 1 titik attack hero 2 gitu ya. Maka ini akan berjalan dengan baik ya. Jadi Ucup menyerang Otong. Oke, keren ya. Jadi kita bisa membuat saling serang seperti itu. Nah, terus Bang, apa bedanya nih? Kenapa nggak kita buat aja gitu ya si attack skill-nya? Yang ini kan kita abstrak nih. Kenapa kita nggak taruh aja di dalam sini? Ya, di dalam si abstrak class-nya. Misalkan taruh sini gitu ya. Kita bikin gini kan sama aja ya. Bisa kita bikin kayak gini. Ya, jadi kita pakai attack ya. Si abstract methodnya. Jadi di sini kita bisa bikin abstract method, terus ini kita bikin harus jadi abstrak lagi. Oke, kayak gini ya. Ini bisa kita lakukan ya. Jadi sekarang ini kita nggak usah lagi pakai ini ya. Ini akan berjalan juga ya. Ini kalau kita compile, maka dia akan berjalan juga. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah saat kita punya banyak sekali ya, banyak sekali tipe-tipe attack ya, jadinya kita malah membuat abstrak skillnya macam-macam gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di latihan ya. Jadi ini kalau kelakuan seperti ini ya, dia tidak praktikal teman-teman semua kalau kita bikin banyak banget abstrak di dalam abstrak kelas ini ya. Jadi terlalu banyak abstrak yang ada di sini itu nggak baik. Sehingga kita pecahkan menjadi text skill ya, di mana dia itu mempunyai kelakuan ya. Jadi kalau behavior kita berubah dia menjadi interface, tapi kalau dia itu adalah ya misalkan kayak hero agility adalah hero is a itu pakai abstrak. Kalau misalkan hero itu punya attack skill, nah itu berarti has a ya, punya. Jadi bahasa Inggrisnya has a. Nanti kita coba lihat di tutorial selanjutnya di mana kita akan latihan. Itu baiknya menggunakan interface ya. Jadi sekarang kita jadi punya struktur ya dalam OOP kita ya, yang nanti juga akan dipakai di object oriented design ya. Oke, balik lagi. Jadi untuk abstract skill set ya kayak gini, ini kita tidak disarankan menggunakan
abstrak ya. Jadi kalau punya skill, karena bisa jadi skillnya beda-beda nih ya tiap hero, dan misalkan kita juga punya kelakuan yang beda-beda, nah di sini kita gunakan interface. Dan baiknya lagi adalah saat kita punya interface, kita jadi bisa membagi macam-macam teman-teman semua ya. Oke, coba contoh ya. Ini akan saya hapuskan dulu. Kayak gini. Ya, terus ini kita hapus juga si abstract class-nya. Nah, sekarang, ya ini kan udah implements ya. Implements I attack skill. Nah, berbedanya lagi dengan si abstract. Ingat, tadi kita nggak bisa melakukan multiple inheritance ya dengan menggunakan abstract. Sehingga kita harus memisahkan ya skill-skill itu atau apapun itu ya ke dalam interface. Contohnya, misalkan saya punya I attack skill dan saya punya satu lagi, itu adalah I defense skill, atau jangan defense skill, spell skill deh ya. Spell skill.java. Nah, I spell skill ini kita bikin jadi interface ya. Terus kita bikin di sini ada atau void ya. Untuk yang di bagian si attack skillnya void spell ya. Terus kita bikin di sini juga sama hero enemy gitu ya. Nah, misalkan nggak semua hero itu punya spell, teman semua ya, hanya yang intelligence saja. Nah, di sini lihat, kan sekarang kelas hero agility kan extend hero implement attack skill ya. Nah, sekarang kita jadi bisa punya satu lagi, itu misalkan adalah hero intel.java gitu ya. Nah, hero intel.java kita bikin bahwa dia tuh ternyata punya attack dan punya spell, beda dengan agility gitu ya. Jadi kita bikin extends, ini adalah hero implements, ini bisa dua-duanya ya. I attack skill, koma ya, I spell skill. Nah, keren ya. Sekarang jadi kita bisa ngebedain kelakuannya si hero intel dan hero agility gitu. Nah, sekarang kalau kita bikin di sini kan berarti harus punya pertama tadi apa ya? Public hero intel gitu kan. Terus kita punya string name sama double health ya. Health kayak gitu. Ya, jadi kalian pasti akan sudah punya idenya di sini. Jadi kita sekarang bisa membuat ya kelas yang sesuai dengan kita inginkan ya si kelakuannya teman-teman semua. Nah, sekarang berarti di sini kita punya void attack. Oke, ini adalah kita copy aja ya dari hero agility. Ini akan sama aja. Kita taruh ke sini ya. Oke. Terus sekarang dia harus lihat, dia akan error. Kenapa? Karena dia harus implement ya si spellnya dari si I spell skill ini ya. Public berarti void ada spell di sini ya. Ini adalah hero enemy juga ya. Enemy juga kayak gitu. Nah, sehingga yang ini kita bisa taruh di bawahnya di sini ya. Jadi sekarang bukan menyerang tapi memagic. Udah ya, gitu. Memagic aneh banget ya. Nah, sekarang kita bikin lah si Otong jadi bukan hero agility tapi adalah hero intel ya. Dan jangan lupa saat kita bikin hero intel kita harus import juga di atas sini ya. com.hero.hero intel ya. Kayak gini. Udah. Nah, sekarang ada hero intel di situ. Cannot convert ini jadi hero intel ya. Sorry, hero intel. Oke. Nah, sekarang kita bikin hero 2 itu bisa melakukan spell ke hero 1 gitu ya. Oke, jadi sekarang kita punya 2 buah ya. Jadi Ucup menyerang Otong dan Otong memagic Ucup. Nah, kalau misalkan kita hero 1 coba spelling ke si hero 2 itu nggak bisa. Kenapa? Karena si agility nggak punya spell gitu ya. Punyanya adalah hanya di bagian hero intel aja. Oke, keren ya. Keren banget. Nah, di situ teman-teman semua perbedaan antara ya abstract class dengan interface ya. Jadi jangan nanti kita udah pakai abstrak aja, jangan ya. Jadi di sini kita jadi punya 2 kelakuan ya di antara abstract class dan interface yang berbeda ya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu bahwa dengan menggunakan interface kita bisa melakukan multiple implementation dari si interface-nya, dan kalau abstrak dia hanya sekali aja gitu ya. Dan kalau mau memaksa seperti tadi dia harus naruh di dalam sini ada tulisannya abstrak kayak gitu ya. Oke, itu bedanya teman-teman semua. Nah, habis dari sini kita akan melakukan latihan untuk interface ya, yang akan menjadi satu terakhir dari tutorial seri dari OOP ini, dimana kita akan coba membuat
struktur dari si OOP-nya ya, yang salah satu contoh dari Object Oriented Design teman-teman semua. Oke, jadi sampai ketemu lagi di tutorial saja, di mana kita akan lanjutkan lagi dengan latihan interface di tutorial nomor 36 ya. Jadi teman-teman semua, see you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.